Selamat siang para Just Talkers. Kemarin gue bahas Chelsea pembelian Werner dan nampaknya banyak yang berkomen, banyak yang nonton antusias. Maka dari itu setelah gue pikir-pikir, gue cek lagi pemain-pemain yang beli, gue mau ambil keputusan untuk membuat video tentang kira-kira seperti apa yang dilakukan oleh Frank Lampard. Karena sudah berkali-kali gue bilang kan, gue salut dengan Frank Lampard, pelatih newbie. Dia sudah membuktikan bahwa dia bisa berprestasi, bukan masalah juara atau tidak. Dengan banyak pemain muda, dengan tidak boleh beli pemain, dia sudah membuktikan. Karena gue kan selalu bilang bahwa banyak sekali pemain hebat itu susah jadi pelatih hebat. Dan Frank Lampard untuk gue termasuk kategori pemain hebat, pemain Inggris yang tidak overrated seperti pemain Inggris sekarang. Oke, cuman lo sekarang sebagai masuk match pertama kalah, semua orang protes, dan setelah sekarang berada di ranking 4, selisih 5 poin dengan Leicester, dan itu bisa disalib. Performanya tidak konsisten karena juga pemain muda yang dia miliki itu banyak yang tidak konsisten. Oke. Jadi dia harus muter kepala siapa yang diganti, siapa aja. Ini jadi kita murni bicara musim depan ya. Gue nggak bicara musim ini, sisa pertandingan, entah itu gimana gue nggak tahu. Tapi kita bicara musim depan. Asumsi kita berandai-andai Jorginho akan dijual karena Sarri bener-bener ngebet banget sama dia. Jadi feeling gue sih dia akan dijual, dia akan ke ke Juve, dan gue rasa itu nggak ada masalah. Oke, kita lihat mulai dari belakang. Gue dengan pembelian masuknya Ziyech, Mason Ziyech, Werner, dan bek kiri. Orang bilang semua Ben Chilwell. Untuk gue sih Ben Chilwell enggak, sama sekali enggak, kecuali kalau harganya 10-15 juta. Kan harganya enggak segitu, harganya 50 atau berapa lah, lebih, pokoknya mahal banget lah. Ada yang gue baca 60, ada yang bilang 70, 80, nggak ngerti lah. Pokoknya untuk gue sih not worth it. Dengan harga segitu mending beli Tagliafico 30-an. Tagliafico dari Ajax sudah terbukti pada saat lawan Chelsea pun juga, tahun lalu sampai semifinal Champions League. Pemain murah, usianya usia matang. Jadi untuk gue sih Tagliafico lebih cocok. Oke. Asumsi 3 pemain itu masuk. Kita lihat dari lini belakang dulu. Oke. Dengan komposisi pemain yang dia miliki, harusnya kalau menurut gue dia beli satu center back lagi. Bukan pemain depan, tapi center back. Karena kalau kita lihat di sini dengan Rudiger, Zouma, Christensen, Tomori, nggak banget ya. Jadi bukan tim yang kuat. Mereka tidak memiliki defense yang kuat untuk bisa menjadi tim top, bisa mempersulit City dan Liverpool. Dan juga jangan lupa Kepa. Kalau seandainya Kepa ini bukan jelek, bagus, tapi tidak bisa membawa Chelsea untuk menjadi juara. Levelnya beda, bukan level De Gea, bukan level Courtois, bukan levelnya Alisson, bukan levelnya Ederson. Jadi kalau mau salah satu kiper yang bisa diambil ya Jan Oblak yang bagus. Oke. Sama satu center back. Di kanan itu ada Reece James karena dia cepat. Oke. Jadi sistem yang dipakai itu 4-3-3 dengan variasi tergantung siapa yang dia mainkan. Gue hanya bahas satu variasi, pohon Natal, pohon cemara. 4-3-2-1. Kenapa tim 4? Kita lihat selama ini, sejauh ini kekurangan Chelsea itu di mana? Kekurangan Chelsea adalah sering kali kena counter. Terutama pada saat mereka membangun serangan, dipotong, kena counter. Oke. Ini harus diantisipasi, dan selama ini gue lihat Frank Lampard belum
bisa mengantisipasi atau pemainnya tidak mengikuti strateginya, atau ya itu bisa terjadi. Jadi Frank Lampard suka bermain dengan 6-7 pemain di depan bola. Nah, sehingga pada saat di counter itu belakang itu sering keteteran. Mungkin mereka belum kompak, tapi hal ini harus diantisipasi untuk musim depan. Oke, maka dari itu bilang 4-3-2-1. Di tengah siapa? Di tengah dengan 1 DM, di belakang, di kiri mulai Tagliafico, kanan Reece James karena dia lebih cepat. Oke. Karena dia masih muda. Gue juga nggak bilang dia bagus atau apa, tapi at least dia punya speed. Center back yang nggak baik pilihan, Zouma, Rudiger. Sebenarnya mau Christensen, Rudiger atau apa nggak begitu pengaruh untuk gue. Itu semua mediocre center backnya. Oke, DM-nya 1. Oke, DM-nya 1 tuh Kante, yang bisa mengatur, yang bisa mengcover 2 pemain di depannya. Oke, kan 4-3-2-1. Di kiri gue pasang Werner atau Odoi. Nanti gue jelaskan. Di kanan gue pasang Pedro atau Willian. Oke, itu yang 3. 2-nya Mason Mount, Hakim Ziyech. Oke, 1-nya Tammy Abraham. Gaya bermainnya gimana? Gaya bermainnya Tammy Abraham ini bukan tipikal Giroud. Dia itu sangat mobile, bisa membuka ruangan. Nah, disitulah peran dari Mason Mount dan Hakim Ziyech. Hakim Ziyech punya passing, crossing yang sangat tajam. Itu harus bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi serangan triangle di depan ini itu harus bisa merusak defense lawan, entah parkir bis atau enggak. Asumsi parkir bis, sayapnya masuk, yaitu asumsi Werner yang main, Werner atau Pedro untuk penetrasi atau crossing. Nah, kita tahu bahwa Werner sama Pedro ini kan karakternya menyerang. Jadi ada Tammy Abraham, Mason Mount, Ziyech, Pedro, Werner yang punya karakter menyerang, di cover sama Kante. Maka dari itu backnya Tagliafico sama James tidak harus ke depan, kecuali mereka agak parkir bis. Oke, baru bisa menggeser Zouma agak ke depan, salah satu dari back Tagliafico atau James di belakang untuk mengantisipasi counter attack. Kalau counter attacknya lewat bawah, ada Kante dan Zouma. Oke, di belakang ada Rudiger dan let's say James. Di mana Werner bisa masuk, Tagliafico bisa membantu serangan ke depan. Kalau seandainya crossing, counter dari lawan crossing, itu masih ada James yang punya speed, yang bisa mengantisipasi. Jadi pada saat menyerang, asumsi timnya lebih bertahan, full bertahan. Kante dengan Zouma menjadi 2 DM. Rudiger sama James cover di sayap kiri. Rudiger agak ke kiri, James agak ke kanan. Tagliafico bisa geser, Werner bisa geser. Werner bisa geser. Oke. Sehingga terjadi di depan ada Abraham, Mason Mount, Ziyech di kanan, Werner di kiri. Oke. Masih ada didukung Tagliafico sama Pedro. Ya. Jadi mereka bisa main crossing, mereka bisa main lewat dalam, mereka bisa shooting dari lini kedua. At least di belakang ada, di belakang 4 penyerang itu ada Kante dan Zouma. Di belakang agak melebar lagi ada James dan Rudiger. Paham? Itu jadi ada 2 lapis lah untuk menghindari counter lewat bawah atau counter lewat atas. Jadi dengan sistem seperti ini mereka bermain cukup ofensif seperti yang diinginkan oleh Lampard, direct atau tidak. Kalau seandainya lawannya tidak melakukan seandainya di press atau setengah press, at least Mason Mount, Ziyech dan Kante motornya itu di situ. Triangle kayak di Barca, Iniesta, Busquets sama Xavi dulu.
dan itu sangat bisa mereka bermain dengan triangle didukung sama Werner dan Pedro di sayap. Cuman yang penting kan sekarang pada saat kita kehilangan bola, Werner ini kalau kita lihat di RB Leipzig banyak sprint, bekerja keras, oke? Dan kadang dia sendirian karena dia pemain depan. Tapi kalau digeser agak ke tengah dikit atau ke samping, gue rasa dia akan lebih banyak peluang untuk shooting maupun crossing karena di belakangnya masih ada Mason Mount, Ziyech. Oke. Jadi kalau seandainya benar-benar menyerang, ada Abraham 3, Werner, Ziyech dan Mason Mount, didukung sayap Tagliafico sama Pedro, ya. Nah, dua DM Kante sama Zuma, 2 center back agak melebar itu James sama Rudiger untuk mengantisipasi counter attack dengan bola atas. Kira-kira seperti itu. Kalau seandainya bermain seperti ini, gue rasa mereka bisa mempersulit City dan Liverpool, karena mereka itu masih punya banyak pemain sayap. Contoh masih ada ya Emerson, masih ada Pulisic, masih ada Odoi, jadi masih banyak pemain bisa bermain sebagai pelapis. Tapi sekali lagi center backnya itu harus ditambah. Kalau untuk gue, back kiri asumsi sudah beli ya, entah itu Chilwell, entah itu Tagliafico, tapi center back, dan kalau bisa itu juga kiper. Kalau Oblak masuk tambah center back, itu Liverpool sama City akan kesulitan. Thank you for watching.